warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irnani, mahasiswi Peternakan Institut Riau, angkatan 2018. Dan untuk video kali ini merupakan pembuatan kompos dari mol nasi, yang itu nasi kita siapkan dalam piring dan ditunggu hingga berjamur. Nasi itu akan berjamur kurang lebih 7 hari atau 10 hari. Setelah berjamur, kita akan langsung dalam pembuatan mol nasi. Dan siapkan alat dan bahan seperti baskom, air, nasi yang sudah berjamur, teko bekas, gula, dan botol. Setelah itu kita langsung dalam mencampurkan nasi yang telah berjamur. Nasi yang telah berjamur tadi dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam air yang telah dikasih gula di dalam baskom. Remas-remas hingga sampai partikelnya menjadi kecil. Karena lebih kecil, maka proses pengomposannya akan lebih cepat. Dan setelah itu, masukkan ke dalam botol dan jangan lupa tutup. Oh iya, tutupnya itu harus dilubangi terlebih dahulu. Dan tutup sampai rapat. Setelah itu, mol nasi disimpan 10 sampai mol nasinya itu berbau seperti tapai, dan simpan di tempat yang kering ya. Setelah nasinya sudah menjadi mol nasi, maka masuk dalam tahap pengomposan. Siapkan alat dan bahan, limbah sayuran, dan feses sapi yang telah dikeringkan. Haluskan feses sapi yang telah dikeringkan, kemudian dicampur dengan limbah sayuran. Dan jika setelah dicampurkan, aduk-aduk hingga merata dan jangan lupa ditambah dengan mol nasi kurang lebih 5 sendok makan ya. Dan pemberian mol nasinya ini dilakukan secara bertahap. Diberi mol nasi, aduk-aduk hingga rata, kemudian beri lagi mol nasi dan diaduk-aduk hingga rata sampai limbah sayuran dan mol nasi serta fesesnya itu menyatu dengan baik. Setelah itu kita masukkan mol nasi atau kompos tadi di dalam terpal yang kering. Setelah itu pindahkan lagi ke dalam wadah atau baskom yang kering juga ya. Dipindahkan sampai habis. Dan jika telah dipindahkan, maka kompos tersebut akan ditutup menggunakan terpal agar tidak terkena hujan atau diganggu oleh binatang lain. Dan kompos ini disimpan di tempat yang kering, tunggu hingga kompos jadi. Hari pertama pengomposan tidak ada terjadi perubahan, tetap seperti awal dan pada hari ke-7. Dan bentuk komposnya itu sudah berjamur dan akan dilakukan pengadukan. Kompos tersebut akan diaduk, dibolak-balik terus-menerus hingga semuanya itu akan merata pada saat pengomposannya, agar tidak hanya yang di bawah, di atas juga harus merata ya pengomposannya. Diaduk terus hingga merata.
dan kini sudah merata. Setelah adukannya itu merata, maka ditutup kembali dengan terpal agar tidak terkena hujan dan simpan kembali ke tempat awal. Dan ini adalah hari ke-14 yang mana pengomposannya itu sudah mulai menyatu dan sudah agak kering. Dan inilah hari ke-21 dari pembuatan kompos dari molnasi yang berbahan dasar dari limbah sayuran, dan hasilnya itu tidak menggumpal dan warnanya itu hitam kecoklatan, dan dia itu tidak terlalu basah dan tidak juga terlalu kering. Untuk perbandingan hasil kompos, yaitu saya menggunakan yang pertama untuk Audia Andini, yang mana hasilnya itu kering, tidak berbau, dan warnanya kecoklatan dan hitam, namun teksturnya itu masih ada daun yang tidak homogen atau tidak mengalami kehancuran, atau daunnya itu masih utuh. Dan yang kedua itu untuk Reni Rahayu, yang mana warna komposnya itu hitam kecoklatan namun basah, masih banyak air yang tergenang di dalam. Dan itulah pembahasan tentang pembuatan kompos berbahan dasar limbah sayuran dengan menggunakan molnasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.